Welcome back to 1985 dan kita akan kembali mereview tas. Kali ini udah ada bersama saya sebuah brand. Saya nggak tahu ini bisa disebut pelopor atau apa, tapi saya tahu merek ini dari kecil. Saya tahu brand ini waktu dari saya masih kecil. Dan Eiger sudah bersama kita. Jadi tas ini saya udah dapat, saya punya tas ini dari setahun setengah yang lalu mungkin. Ya, setahun setengah yang lalu saya beli di Bali waktu itu di Ubud. Jadi saya lagi ada di daerah Ubud, terus saya lihat ada toko Eiger dan saya masuk dan saya beli tas ini. Jadi saya nggak akan info harganya karena mungkin udah berubah banyak atau saya nggak tahu tas ini masih ada atau enggak. Kalau masih ada, harganya mungkin bisa sama atau enggak. Sebenarnya saya nggak info bukan apa-apa karena saya lupa harganya berapa. Oke, ini tas Eiger warna hijau. Kembali saya selalu, sekarang tuh lagi kalau nggak biru navy, hijau. Ini tas Eiger dari logonya Eiger 1989. Ini 1989. Oke, Eiger ini punya kualitas yang bagus tentu saja, dan mereka tuh varian tasnya dan perlengkapannya tuh banyak banget. Saya dulu sering ke toko Eiger waktu saya tinggal di Bandung waktu kecil, SD, SMP, SMA, bahkan ya saya sering ke Eiger, apalagi di depannya tuh kalau Eiger tuh ada tempat buat panjat tebing. Kadang suka ngeliatin di situ walaupun nggak pernah main. Kita mulai dari tempat keluar, ada 1, 2, 3, 4 slot, 3 bersleting, satu lagi hanya slot biasa aja di sebelah kanan. Mulai dari yang depan, ini ada tempat penyimpanan di depan, dia modelnya resleting gini. Dan ini, ya ini bagus karena ada volume tersendiri. Jadi dia nggak makan tempat area belakangnya. Ini area depan, ini kayaknya area utamanya di tengah, ini karena ini paling besar juga. 2, 3 area samping, ini mungkin, kalau botol minum kayaknya terlalu kecil deh. Ini mungkin bisa buat apa ya? Nanti kita akan coba masukin beberapa barang ke sini. Kemudian ada di area belakang. Nah, ini area belakangnya dengan resleting juga, tapi tempatnya tipis. Cuman saya suka ada area belakang gini karena saya biasa nyimpen uang atau dompet di sini tempatnya. Jadi kan dia ketutup sama badan dan saya ngerasanya lebih aman aja gitu. Oke, secara kasat mata depan ada 4 dengan tali ini dan dia ngasih lebihnya, jadi talinya nggak di samping gini tapi talinya ke atas. Jadi memang untuk selempang dan ada untuk jenjingan gininya lah di area belakangnya. Oke, kita langsung cek aja dari area depan. Area depannya ini sekitar nggak lebih dari 20 cm. Ya, nggak lebih dari 20 cm, mungkin sekitar 15 atau 17. Oke, ini area depannya. Luas juga ya. Satu tangan gini masuk. Dia di dalamnya warnanya masih warna hijau gini dan ada unsur warna kuning. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Ada unsur warna kuningnya. Itu tadi area depan. Sebelum masuk ke area utama, saya mau ngecek dulu yang belakang. Nah, yang belakang ini resleting juga. Kita coba lihat. Nuansanya masih sama, hijau dan kuning. Oke. Hijau dan kuning gini, dan ini sampai bawah. Oh, dia full sampai sini. Ya, benda berharga saya sih biasanya di area sini simpen dia. Ini area samping yang kita belum tahu, nanti kita akan coba masukin, ada parfum, ada handuk kecil, kita coba di sini. Nah, sekarang kita akan lihat area utamanya. Ini menarik karena saya beli tas ini karena di area utamanya tuh banyak banget slotnya. Oke, dia ngasih 2 resleting gini, jadi bisa ditutup ke kiri atau ke kanan. Nah, dia cukup luas juga di sini. Seperti ini penampakan pertamanya. Full kuning. Kita akan coba balik. Eiger nih serunya adalah banyak tempat-tempat rahasia biasanya. Saya selalu bilang tempat rahasia karena kayak, oh di sini ada slotnya, di sini ada slotnya. Ini kalau Eiger tuh rata-rata dia kayak gitu, tapi dia ada juga yang simple juga. Oke, sebelum kita cek lebih jauh, kita lihat dulu di sebelah sini ada logo Eiger-nya. Ini dia. Eiger 1989. Kayak ada logo gunung kecil gitu. Enjoy life without roof. Without roof. Oke, jadi slogannya adalah Enjoy Life Without Roof. Seru juga ya. Nikmati hidup tanpa atap. Adventure keluar tentu saja. Made in Indonesia. Di bawahnya mereka menuliskan Made in Indonesia dengan bendera Indonesianya. Oke, kemudian di sini ada ini juga paspor tulisannya. Jadi slot ini mereka menyarankan atau mereka men-suggest untuk menyimpan paspor. Kalau saya beli tas Eiger itu saya memang nyari yang banyak banget kompartemennya atau tempat slotnya. Di bagian dalam belakangnya mereka menambahkan 1 slot lagi dengan resleting lagi. Ini lebih aman lagi. Kalau saya bilang di belakang buat nyimpan benda berharga yang bisa cepat diambil, misalkan kayak
handphone atau uang receh, itu biasa kan kita butuh cepat diambil, saya simpan di belakang. Tapi kalau yang di sebelah sini, ini yang lebih aman lagi, jadi bisa nyimpan barang berharga yang nggak terlalu sering keluar masuk. Dan ini sampai bawah juga, jadi cukup besar banget. Seperti penampakannya, jadi cukup besar juga sampai bawah. Itu yang pertama, slot dengan resleting. Kemudian yang kedua, sebelah sini. Ini tadi mereka menyarankan paspor, tapi kita bisa masukin dompet atau apapun di sini. Kemudian di sini ada slot kecil aja, tapi dia tetap panjang sampai bawah. Ini untuk menyimpan pulpen. Dan sebelah sini juga ada juga. Ini bisa macam-macam sih, bisa 2 pulpen atau nyimpan apapun yang ukurannya kira-kira 2 jari begini. Oke, itu dia area belakangnya. Kemudian di sini ini ada apa lagi nih? Oh, ini dompet. Oke. Ini dia nyimpan juga di sini logo dompet. Jadi mereka mensuggest di sini ada logo dompet, di sini ada, di sebelah sini ada logo paspornya. Oke, itu dia area dalamnya. Seru ya kalau lihat Eiger tuh. Dan setahu saya, seingat saya di sini tuh ada tempat untuk gantungan kunci. Yang biasa tas-tas lain di dalam itu ada buat kita nyimpan kunci atau apa di sebelah sini. Tapi sayangnya keputus, ini salah saya sih. Jadi waktu itu saya nyimpen apa ya? Saya nyimpen barang apa saya lupa, udah itu saya keluarin, nyangkut, saya tarik paksa, akhirnya copot ininya. Akhirnya copot ininya dan bendanya waktu itu cukup tajam juga, jadi akhirnya saya gunting benda ini. Jadi aslinya di sini masih ada tempat buat kunci, tapi akhirnya saya gunting karena waktu itu saya sih salah sih, lagi buru-buru banget di jalan, lagi narik waktu itu apa ya saya lupa bendanya, itu bendanya cukup tajam juga, akhirnya merobek sedikit bagian. Sebenarnya dia masih kuat, cuman merobek sedikit bagian aja, terus saya ngeliatnya nggak enak, terus ya udah deh akhirnya saya gunting aja. Jadi aslinya di sini masih ada satu tempat lagi untuk gantungan kunci atau kita menyimpan kunci di dalam tas supaya lebih aman. Sebelah sini nih, nah ini masih ada sisanya sedikit kalau dilihat. Oke. Ya saja mikir sih kenapa waktu itu saya gunting ya, nggak saya jahit aja, saya benerin gitu. Oke, itu dia, kita akan balik lagi. Tas Eiger nuansa hijau dan dalamnya nuansa kuning seperti ini. Saya tetap seneng dalam-dalam yang cerah karena kalau nyari barang tuh jadinya gampang gitu. Oke, so ini dia penampakan tas Eiger. Dan sekarang kita cepet aja, kita akan langsung coba masukin beberapa barang yang udah saya siapin ke dalam tas ini. Kita mulai dari area depan. Nah, area depan ini saya masukin apa ya? Saya coba masukin ini. Ini isinya barang-barang pendukung gadget. Udah gitu saya coba masukin ini. Kunci mobil di depan. Oke, 2 benda itu aja. Kemudian kita akan beralih ke area dalamnya. Nah, area dalamnya ini saya coba masukin yang tempat paspor tadi. Kan tadi sebelah kanan ada tempat paspor, yang sebelah sini. Yang sebelah sini nih saya coba masukin buku tulis yang kecil. Ini buat catatan, buat notes aja kalau lagi jalan-jalan cepet perlunya mencatat. Atau biasa saya meeting itu nggak pernah bawa buku yang besar, saya bawanya buku yang kecil kayak gini. Nah, ini masuk pas banget di sini. Ini dia, oke. Satu buku di situ, kemudian tadi ada tempat pulpen, maka saya coba masukin pulpennya di sini. Oke. Kemudian ada, saya masukin power bank. Power bank saya masukin sini di area tengahnya, lancar jaya. Kemudian setelah power bank saya coba masukin aqua. Ini botol aqua yang itu ukuran apa ya? Ukuran normal kali ya, karena ada yang gede, ada yang lebih kecil dari ini. Saya masukin, saya simpan di sebelah sini. Masih masuk, pasti masih masuk karena saya biasa bawa juga. Oke, setelah power bank ini terus ada hand sanitizer. Nah, masuk situ. Terus ada ini tempat obat saya. Masuk juga di sini. Ada parfum. Ada parfum juga, ini parfum dari Kaf. Saya juga nanti akan review ini. Ini kita juga masukin ke sini parfumnya. Oke. Udah masuk semua, terus handuk. Nyimpan di sini pun kayaknya nggak muat deh. Nyimpan di sini kayaknya nggak muat. Jadi saya coba masukin handuknya di area dalam aja. Oke, seperti itu tadi ada botol aqua, ada buku tulis kecil, ada pulpen, ada handuk, ada power bank, ada tempat obat, ada parfum. Semuanya masuk dan masih ada celah juga. Maksudnya masih ada ruang, masih ada space untuk bisa masukin barang lagi. Oke, ini sekarang kita coba tutup. Nah, kan botol aqua aja masuk sini. Kemudian area belakang saya akan manfaatkan.
area belakang ini untuk nyimpen handphone. Saya simpan sini dan nyimpan uang. Walaupun kalau uang koin baiknya nggak disatukan dengan handphone ya. Ini pun ya, ini karena lagi review aja. Sebenarnya handphone tuh jarang masuk tas juga, karena handphone biasa saya bawa-bawa, kecuali kalau lagi bawa handphone cadangan. Oke, ini kita sletingin masuk, dan inilah penampakan tas Eiger yang sudah dimasukin barang-barang yang biasa saya bawa. Oke, itu dia. Ini tasnya. Saya lagi bongkar-bongkar rumah, sebenarnya lagi beres-beres rumah, terus saya teringat saya punya tas ini. Dan saya mau review, kemudian jadinya saya mau pakai juga tas ini. Jadi saya simpan dulu tas yang kemarin, saya coba, hari ini saya ada meeting di luar, kalau nggak salah, sekalian ada syutingan juga, jadi saya mau coba pakai tas ini. Menarik ya, walaupun review tas ini selalu pusing, karena setelah review, saya selalu pengen pakai tas yang udah saya review. Selalu, nggak ada yang tas udah saya review terus nggak saya pakai. Atau bahkan saya pakai sebelumnya kemudian saya review. Saya seneng banget nge-review tas, jadi dari dulu juga saya sudah koleksi tas-tas yang backpack yang besar, atau tas seperti ini, atau tas yang lebih kecil lagi. Entah kalau saya lagi ke mall atau ke suatu tempat, nemu tas atau tempat penyimpanan yang unik, yang aneh, nggak aneh sih ya, yang unik atau saya belum punya, biasa saya langsung beli. Walaupun saya kadang nggak tahu buat pakainya tuh buat kemana gitu, tapi beli aja dulu. Dan ini salah satu yang saya beli setahun setengah yang lalu di Ubud, Bali waktu itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Buat saya tas itu tidak hanya untuk menyimpan barang, tapi tas itu menyimpan cerita dan membawa cerita kita kemana-mana.